Mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja, gitu ya? Iya. Mulanya biasa saja, akhirnya gitu aja. Kerap terjadi kan di ibu kota ya. Mulanya biasa saja, penasaran, dia cobain, gitu aja. Ya udah, goodbye. Mulanya biasa saja, ternyata ya emang gitu aja. Iya kan? Oh, Becky aja dulu pernah nyanyi kan? oh iya, iya, Trio iya. apa tuh? Trio ambisi apa trio apa gitu? Trio jala-jala Oh dong. iya, ya kan? Jadi emang emang kalau zaman dulu tuh mereka pure seniman aja. Iya sih, gue inget karena zaman dulu juga waktu gue awal mengawali karir gitu ya kan gue banyak ditandemit sama Ulfa Dwiyanti. Ulfa suka nonton Nah, siaran by the way. ya lo nari kan pada saat itu kan? Nyasar. Emosi banget pagi-pagi. Katanya habis PRP. Apa yang bikin gak nyaman hari ini? Coba cerita dulu. Papet, lu yang bikin gak nyaman gue, lu. You don't want to know the answer to that question. Gue udah tahu nih, hari ini gue tuh akan mendapatkan banyak sekali serangan kayaknya. Enggak. Gue udah pernah cerita kan zaman awal karir Iya. gue tuh, Ulfa Lo suka tandem kan sama Ulfa. iya, jadi kalau Ulfa udah kecapean, dia suka ajak gue, Mak, temenin gue nge-MC yuk, gitu. Yuk, gitu. Terus, kok gue jadi lost my point ya? Oh, nah, pada periode itu tuh MC tuh harus bisa nyanyi, minimal Nah, 1-2 lagu, gitu. terus? Jadi ada kayak di atas panggung tuh ada gacoan lagu 1-2 deh, gitu. Nah, Ulfa juga sempat bilang ke gue, belajar deh mak, 1-2 lagu aja. Gue, aduh gue gak bisa nyanyi, Bo. 1-2 lagu aja yang, 1-2 lagu gitu, minimal buat closing, buat klimaks gitu. Nah, tapi gue kan emang gak bisa, so yeah. dan lo tetap kekeh, enggak, gue nggak mau nyanyi titik gitu kan ya? Uh-uh. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah juga. Nggak masalah ya. Ini sebelum kita undang Becky, karena kita janjian mau undang Becky, ada dua poin yang kita janji mau bahas. Hmm, Did you do your homework? dokter detektif? Nggak lagi, kemarin gue meetingnya banyak banget. Ya, tapi fenomena dokter detektif tahu kan? Tahu. Terus nggak apa-apa deh ya, lu belum lihat? Nggak apa-apa, kenapa harus ada gue mesti cek dulu? Hmm. Apa tanggapan lu terhadap kehadiran account itu? Eh? Lah kalau lu mau bahas apanya, Nek? Lu mau bahas hobinya dokter detektif, lah kayak kita kagak kenal. Enggak, kalau gue mungkin nganggepnya gini ya, karena kan gue terpaparnya sama thread-nya kan, yang ada di Twitter. Terus yang kemudian pindah ke Instastory gitu, mengenai produk-produk skincare, beauty, kosmetik yang overclaim, dan ternyata ada satu orang, si dokter detektif ini yang menganalisa gitu kan, bener nggak? Bahwa ternyata jreng-jreng, nggak semuanya benar, bener nggak? Terus overclaim gitu ya, bener nggak? Gitu kan? Mm-mm. Iya. Terus gue komentarnya adalah, gila ya, emang tahun ini tahun bersih-bersih, tau nggak lo? Iya, kemarin lu Menurut ngomong gue. gitu. Iya. Menurut gue tahun ini bersih-bersih, dan lo kemarin ngirimin gue reels itu kan, yang soal si Supermoon kan. Dimana energinya Supermoon itu akan mengungkap, istilahnya gitulah ya, mengungkap hal-hal yang selama ini mungkin lo pendam, selama ini tersembunyi, selama ini diumpetin, tuh keluar semua, kebuka semua. Nah, menurut gue salah satunya adalah fenomena, gue nggak bilang abal-abal lah ya, tapi fenomena industri beauty di Indonesia. Itu kali ya ngomongnya ya. Terus kan banyak juga yang bertanya-tanya kan, ini kok bisa menjamur banget, kok tiba-tiba banyak orang kaya muncul dikarenakan mereka bisnis skincare, bisnis beauty gitu kan. Terus ya ini mulai kebuka aja, dan mungkin dokter detektif adalah kayak salah satu medium untuk mengungkap itu gitu. Cuma pertanyaan gue adalah, kalau misalnya dokter detektif itu mengungkap bahwa produk-produk beauty ini overclaim, kok bisa ya lolos BPOM? Nah,
Itu juga wet, gue kan lo tau gue ya orangnya doyan ngulik ya, karena kan gue pakai skincare itu gue kan bukan yang kayak Pratiwi, kayak lo gitu bacain ingredients. Oh ini ada niacinamide, ada albumin, ada serotonin, ada apalah gitu. Nggak ngerti kan gue ya. Iya, lo itu juga tadi albumin sama serotonin lo kumpulin aja ya. Yang penting kan namanya keren ya. Iya. Nama chemical gitu ya. Lo tau albumin itu apa, Bo? Gue disuruh minum vitamin albumin sama Doni. Lo tahu albumin itu apa, Bo? Penambah darah ya? Apa sih, Bo? Putih telur, Bo. Albumin. Iya. Protein dia tuh. Tapi it sounds ingredientsy nggak sih? It's okay. Kalau serotonin lo tahu kan apa, Bo? Hormon ya, Kak. Iya, hormon bener. Oke, lanjut lagi, Bo. Jadi maksudnya gue tuh tipe orang yang gue mewakili konsumen yang pakai skincare tuh gue cuman baca, oh ini krim malam, oh pakainya sesudah toner nih. Oke, cobain gitu. Gue nggak ngulik, oh ini apa ya, Google apa gitu. Gue nggak gitu. Jadi gue percaya ketika produk gue beli alias sudah resmi dapat izin dari siapapun itu lembaga yang sudah emang tugasnya gitu, ya emang udah aman buat kulit gue gitu lah. Kalau emang nggak dapat izin dan nggak aman buat kulit gue, kok bisa sih lu jualan gitu? Gue agak kesel tuh wet pas baca itu. Oh ternyata no wonder anak-anak sekarang itu lebih ulet, lebih apa ya, meticulous membaca ingredients karena rupanya rasa percaya kita terhadap produk tuh benar-benar diuji ya, Nek. Iya. Rasa percaya kita bukan hanya terhadap produk menurut gue, tetapi terhadap setiap hal. Wadah. Tapi bener nggak? Maksud gue ya, satu, masalah beauty aja kita harus, apa yang lo tempel ke muka lo harus cek. Iya. Apa yang masuk ke dalam badan lo harus cek. Orang ngomong aja lo harus cek, dia siapa. Aduh, Iwet lu bener banget. Jadi maksudnya jangan terlalu mudah percaya gitu ya. Iya. Ih bener banget. Nggak? Bener banget. Dikasih balon udara. Karina dong. Langit biru, awan putih. Ya kan? Jadi nah ini tuh sebenarnya menurut gue juga nggak tahu ya ini apakah ini ada kaitannya sama si energi supermoon itu apa segala macam. Bisa jadi ini juga pelajaran buat lo gitu. Karena dokter detektif itu kan sebenarnya udah lumayan lama ya. Nggak tahu gue. Maksud gue kok tiba-tiba meledaknya nih baru akhir-akhir ini aja nih. Jelang si supermoon geblek ini gitu. Sama ada 2 poinnya dokter detektif yang ingin gue bahas di sini yang gue setuju. Sekejap. 2 poin ya, tadi gue ingetin ya, lo mau bahas ya. Tanpa nama bilang Iwet Duta Trust Issue. Kadang-kadang zaman sekarang penting untuk punya trust issue. Ember. Silahkan, dokter detektif lagi. 2 poin. Poin pertama adalah, kan dokter detektif bilang yang diulang-ulang dia tekankan adalah mengenai overclaim. Ya, kan lu mewakili industri kreatif ya. Kalau gue kan baru mulai nih belajar berkenalan dengan sosial media. Terus sekarang kan gue udah mulai belajar tuh terima endorsement berbayar, ya kan. Mau ngomong masalah overclaim ini loh. Kadang-kadang memang ya, gue entah ayam apa telur tuh. Klien itu juga ya ngejejelin kita untuk kita sebagai KOL gitu ya, yang di-hire sebagai KOL untuk nge-review produknya. Ngejejelin kita dengan product knowledge untuk video 2 menit banyak banget. Dan gue tuh bacanya aja gini, gue kalau nonton ini sih lebay banget loh. Poinnya tuh apa gitu. Nah, bagus. Rugi. Gue udah bayar lo dari A sampai Z, ceritain pokoknya produk gue. Ngerti, ibu udah bayar saya, ibu mau jualan produk ibu, pilih 1 poin aja. Dan gak usah ngawang-ngawang poinnya. Gitu loh. Tapi giliran dibantah gitu, kayaknya tuh kita, ya emang kerjaan kita. Lah kan tugasnya Ade untuk nge-review. Ade nggak tuh? Kakak, semua orang. Tapi kan Kak, kita pengen reviewnya begitu.
Jadi akhirnya gue gitu, ya udahlah, udah nggak pakai idealisme, ngerti nggak lu, Wet? Ya udah kerjain aja deh, yang penting invoice-nya lancar, udah yang penting nggak banyak revisi. Kesel gitu. Jadi gue setuju tuh sama dokter detektif, jualan barang ngerti, jangan overclaim, Bo. Itu jatuhnya jadi dodol. Lu ngedodolin orang. Bener nggak, Wet? Bener. Makanya gue boleh acung jempol tuh buat klien-kliennya Duet. Kalau yang tadi masuknya kan klien pribadi. Kliennya Duet, lu setuju nggak? Ya, nggak ada loh yang ngasih brief yang berlebay, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Setuju nggak lo, Nek? Ada gue yang bemperin soalnya. Iya juga sih. Kan begitu tinggal masuk ke lo, udah lo tinggal baca. Di part gue yang berantem tuh. Enggak, ini nggak bisa kayak begini, ini harus begini, ini harus begini, gitu. Iya, jadi aku tuh ingin membahas mengenai overclaimingnya itu gitu. Jadi jangan salahin masyarakat kalau masyarakat itu ragu ketika lihat iklan, ketika lihat review. Karena kita tuh terbiasa dijejelin sama orang jualan yang bukan overclaiming lagi, extrovertly overclaim. Lo tau nggak? Tapi ya, pada takut sama Kak Iwat WK. Lo tau nggak? Gini. Nomor satu ya, alhamdulillah tuh klien yang bentar ya, Bajai lewat dulu boleh? Boleh? Ya gimana? Bentar aja. Jadi sebenarnya siapa namanya? Si klien itu tuh juga kalau perusahaannya memang bener ya, Bo ya. Mereka tuh nggak boleh overclaim. Suara susu lu kayak pipis. Ya iya, namanya juga air ketumpah ke sini, gimana sih? Terus, dia pertama nggak boleh overclaim. Karena BPOM itu sudah melarang, Bo. Dalam materi iklan, lo tidak boleh overclaim. Apalagi produk-produk yang sifatnya memang kayak, misalnya tuh memberikan efek sesuatu kepada tubuh. Itu tuh aturannya keras banget, Bo. Aturannya tuh ketat sekali. Makanya kadang-kadang tuh brand suka juga agak takut kalau brand bener ya. Nah, terus gue agak gini jadinya nih, jangan-jangan brand lo juga brand yang kayak abal-abal. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua, orang itu nggak bisa dijejelin message lebih dari 3, Bo. Gue setuju, Wet. Ya kan? Nah, makanya waktu terakhir kita meeting kan langsung gue yang set. This is the message that we want to convey. This is the message that we want to deliver. Gue cuman kasih 2. Karena I spare room for them to put another one. Oke. No. Supaya gue tahu, karena cuma 3 nih. Oh, jadi gue juga bisa melakukan itu ya kepada klien. Bisa. Gue gitu. Pak klien, message-nya 3 aja, Pak. Dipilih tuh dari 24 poin. Jangan. Saya. Jangan. Lo yang ngedirect. Pak, boleh nggak kita pilih 3 aja ya? Gitu. Nah, gitu langsung bilang. Mas, menurut aku, kayaknya lebih tepat kalau kita ngomong 3 aja. Misalnya nih, lo mau endorsing produk pelembab. Gitu ya. Pelembab tuh apa sih? Khasiat yang paling penting dari pelembab? Niacinamide misalnya. Atau apanya. Udah, itu aja lo fokus. Okay. Gitu. Atau kadang-kadang gue suka gini, Mas tuh mau cerita apa sih? Kenapa kita harus pakai ini? Gitu. Makanya gue suka gemes tuh kalau misalnya cuman diperintah aja suruh ngerjain. Oh iya. Dan gue rela untuk ya udah, kalau misalnya memang lo nggak mau mengikuti dengan cara gue, kita nggak jadi kerjasama, nggak apa-apa. It's okay. Gitu. Karena gue juga nggak mau terus gue jadi kayak orang tolol yang dicucuk hidungnya suruh ngomong sesuatu yang tolol banget sih lo, gitu. Iya, very overclaim gitu. Iya kan? Iya, jadi poin dari pengalaman gue, dari poinnya dokter detektif, gue ngelihat, iya no wonder ya orang kita tuh punya trust issue banget gitu. Satu, kayak yang mendapatkan sertifikat udah dijual, kita jadi bertanya-tanya bener apa enggak. Sama kita tuh terbiasa dijejelin over information sama dengan overclaiming. True, betul. Dan ini tuh sebenarnya gue pingin, nih Alam Wibowo bilang, cari message yang simple tapi catch attention, yes.
Sama satu lagi, Bo. Ini kita ngomongin soal produk-produk yang biasanya lo review ya. Karena kan produk yang biasa lo review tuh produk beauty. Yang biasanya memang suka ada kata-kata yang, aduh, keder banget deh nih gue. Heeh. Nah, itu harus ditranslate menjadi bahasa konsumen. Oh. Iya kan? Kalau lo ngomong albumin, serotonin, niacinamide, puyeng, Bo. Iya. Heeh. Konsumen nggak ngerti itu. Iya betul. Iya nggak sih? Terus. Gitu. Sama ada namanya ekspresi kreatif juga. Ekspresi kreatif. Iya. Makanya kadang-kadang gue nggak dipilih ya. Jadi KOL gitu ya. Kliennya juga jiper kali ya ketemu gue ya. Lu banyak maunya, say. Intimidating, yes. Oh, yang ada lu ngedirect dia. Iya, biasanya sih gitu emang. Bayaran influencer, dapatnya dapat direction, rugi banget. Ember. Ih, harusnya merasa beruntung dong. Bego ya kliennya. Iya kan? Tuh, gue bilang juga apa. Lu pade. Katanya Becky udah ada, mau kita naikin. Boleh. Sambil lo naikin Becky, sambil gue cerita. Gue tuh baru belajar, Bo. Bahwa ternyata, kan kita udah perawatan nih ya. Segala botox, segala HIFU, segala PRP, apa segala macem. Ya kan? Tujuannya biar awet muda kan? Enggak sih gue, bukan buat awet muda. Kalau gue, I just want to look better in my age. Ya. Nah, in your age itu kan memang kadar kolagen udah rendah ya. Aduh, rendah banget kakak. Bukan lagi. Dan ternyata mau lo perawatan kayak apa, kalau kadar kolagen itu nggak ada intake yang bagus, percuma, Bo. Gue baru tahu itu. Maaf ya, mengenai kolagen intake nih. Apakah kolagen intake berpengaruh ke kecerdasan intelektual? Gue lupa lo cara ngundang orang gimana, Jack? Lo minum kolagen deh. Gimana ya? Yang ada gambar orang dua. Terus diapain? Aduh, Kabek, coba ngomong dulu. Aduh, TikTok. Nggak ada, bukan TikTok yang salah. Yang gue kan harus nyalahin orang dong. Nyalahin siapa? Gila ya, emang dasar kelakuan manusia. Terus, oh ini dia Becky Tumeo.